Tim PKK Kabupaten Sorong canangkan Hari Kesatuan Gerak PKK 51 tahun 2023 yang dirangkaian melalui pengobatan massal, sosialisasi PHBS, launching dapur sehat atasi stunting, pencanangan 1000 HPK, pemberian bantuan operasional posyandu, pos lansia dan pos bindu, pemberian buku cerita dan kunjungan ke rumah warga pada Kamis tanggal 23 Februari 2023. Ada kesempatan itu, pejabat Bupati Sorong Yang Pitmoso pun menyoroti hal penting yang menjadi masalah di Kabupaten Sorong, yakni masalah stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrim. Menurutnya persoalan ini mestinya menjadi perhatian serius dari pemerintah melalui setiap OPD terkait dan berkolaborasi dengan semua pihak guna penanganan kasus-kasus tersebut. Berkenaan dengan pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 Kabupaten Sorong tahun 2023, pada hari ini tanggal 23 Februari 2023 bertempat di pelataran halaman kantor distrik Aimas. Saya ingin menyampaikan beberapa hal hubungan dengan launching atau pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 hari ini yang dirangkaikan dengan 3 bahkan 4-5 kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Perlu kita semua ketahui bahwa, dan juga harus menjadi komitmen kita bersama, bahwa stunting hari ini menjadi masalah nasional. Dan pada kesempatan ini juga saya selaku PJ Bupati dan juga pemerintah Kabupaten Sorong mengaturkan terima kasih banyak dan apresiasi saya setinggi-tingginya kepada semua pihak, ya, Forkopimda, ya, PKK, GOW, Dharma Wanita, OPD teknis, ya, Bapeda, Keuangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga hubungan juga dengan ketahanan pangan dan lain sebagainya. Saya menyampaikan terima kasih karena ada intervensi kebijakan program dan penganggaran dan kerja-kerja yang serius dan terukur, sehingga pada tahun 2022 dalam laporan angka stunting kita di tahun 2022 itu pada poin 28,8%, tapi atas kerja sama dan kerja kolaborasi, kerja terintegrasi dari kita semua, sehingga stunting kita di tahun 2022 itu turun menjadi 23,7%. Untuk Provinsi Papua Barat, sebelum Papua Barat Daya, itu Kabupaten Sorong urutan kedua dari Kabupaten Bintuni. Tapi kalau untuk Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong urutan 1. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami pemerintah juga sudah melakukan rapat Forkopimda dan rapat-rapat OPD untuk tahun 2023 ini. Kita sedang merancang beberapa program strategis dan langkah-langkah kerja yang terukur untuk agenda-agenda pemerintah. Yang pertama, penanganan dan penurunan stunting di Kabupaten Sorong. Yang kedua, penanganan inflasi daerah, sasar kemiskinan ekstrim, dan juga
pemerintah daerah dalam bangga produk buatan dalam negeri. Oleh karena itu kita harus dorong UKM dan UMKM kita sebagai pilar utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita dan penciptaan lapangan kerja dan juga menghasilkan dompet yang tebal. UMKM kita di Kabupaten Sorong ini menurut data dari Deperindako itu kurang lebih 2.000. Tahun ini saya sudah lakukan dialog pertemuan dengan UMKM kita di Kabupaten Sorong dan juga bahas tentang bagaimana program pembinaan pemerintah dan juga sampai kepada penyediaan kebijakan penyediaan kredit murah yang kita pemerintah dengan bank untuk menyediakan modal dan bunga. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita akan bicara dengan Bank Papua dan juga bank lainnya untuk menyediakan modal kredit bagi UKM dan UMKM kita. Jadi yang jual pinan, yang bikin keripik, ya, yang sol sepatu, yang ya kegiatan-kegiatan yang lain, produk-produk yang lain, bikin madu atau bikin apa namanya, ya usaha-usaha yang lain, kios dan lain sebagainya, ojek dan lain sebagainya, semua harus disediakan kredit. Tapi nanti bunganya ditanggung oleh pemerintah. Senang toh? Pemerintah senang kalau melihat rakyatnya itu tersenyum dan bahagia. Ya, oleh karena itu salah satu yang terkait dengan upaya pemerintah untuk penciptaan iklim ekonomi dalam rangka pasca pandemi Covid dan juga pasca inflasi yang sedang melanda dunia dan bangsa kita. Sehingga pemberdayaan kita fokus kepada kelompok-kelompok nelayan, kelompok-kelompok tani, komunitas ojek, komunitas dagang, ya semua harus kita intervensi dan juga termasuk ya angkutan roda 4, roda 2 dan lain sebagainya, pangkalan ojek di Kabupaten Sorong ini kita sudah intervensi dan memberikan bantuan-bantuan kepada mereka. Termasuk kelompok-kelompok ternak ayam, ya sapi dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan sebuah strategi pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat kita di dalam membangun ekonomi kita. Mudah-mudahan bulan Juni nanti bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2023, hari ulang tahun Kabupaten Sorong, kita sudah bisa dapat mengaktifkan dan meresmikan Pasar Mariat. Sudah 2-3 hari ini saya sudah sore sampai malam ada di Pasar Mariat. Fokus untuk bagaimana ya apa namanya merekonstruksi, menata dan juga merenovasi pasar kita, ya sedang mengaspal jalan, ya dan juga menyiapkan spot-spot untuk ya kios-kios dan juga tempat-tempat penjualan untuk perikanan, peternakan, sayur, semua kita siapkan di sana. Dagang-dagang, buton-buton dan jual blok-blok yang besar untuk nanti orang Moi dengan ayam maru beli untuk bayar mas kawin, semua nanti siapkan di situ. Tahu tuh blok yang besar itu? Kalau orang Moi dengan orang kepala burung bilang itu bulldozer. Ya, itu yang biasa orang Bugis dan Buton bilang, dong lihat macam-macam dong pacaran di jalan, baku peluk dong bilang, yo kamu kawin saja peluk saya, nanti terakhir juga datang ke pasar beli kain blok di sini. Oleh karena itu, peran PKK, peran GOW dan peran Dharma Wanita dan juga organisasi-organisasi wanita lainnya, coba kita akan memberikan ruang
dan fokus perhatian kita untuk membangun program kemitraan dan integrasi dan kolaborasi program untuk beberapa agenda-agenda pemerintah, termasuk penanganan stunting dan juga inflasi, ya, sehingga dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah menjadi agenda prioritas ini, kita pemerintah daerah harus betul-betul fokus dan dukung, ya. Kita bulan lalu itu kita rapat di Bogor, ya, Pak Kapolres hadir, ya, semua Forkopimda provinsi, kabupaten, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia kita hadir di situ. Hari itu baru aku lihat muka semua di situ. Ya, jadi hanya bicara tentang bagaimana masalah-masalah nasional yang harus kita kerja secara bareng, kerja keroyok, kerja gotong royong, dan berbagi peran dan tugas untuk kita harus bekerja secara bersama-sama. Perempuan merupakan pilar utama yang menghadirkan perubahan. Manusia unggul, sehat dan cerdas itu lahir dari perempuan-perempuan hebat. Tepuk tangan dulu. Kita mau laki-laki kah? Kita mau perempuan kah? Kehidupan itu secara kodrat lahir dari perempuan. Jadi kalau kita bicara kehidupan Indonesia hari ini dan kehidupan Kabupaten Sorong hari ini, kita harus bicara dengan perempuan-perempuan. Iya toh? Karena mereka punya pendengaran itu halus, perasaannya juga halus, kerjanya juga rapi. Iya toh? Ya, kita laki-laki semua tahu itulah. Makanya kalau perempuan dong bikin kegiatan tuh ton selalu hadir. Kalau ton terhadir juga, iya. Jadi kalau ya kegiatan di Polres, di Kodim, di Pasmar, di Tamal, di mana-mana, kalau ya dong bikin kegiatan itu terus ibu-ibu tuh dong bikin kegiatan tuh terhadir tuh, wah itu bahaya. Awas kau nanti sampai di rumah tidur baku balik belakang, satu ke timur satu ke barat. Tapi itu di Raja Ampat kan, tidak di sini, tidak di Kabupaten Sorong. Dan hari ini saya bangga sekali beri apresiasi, ibu-ibu semua hampir hadir lengkap. Itu mencerminkan bahwa Kabupaten Sorong ini ketoran semua satu, ketoran semua kuat, ketoran semua mau membangun tanah Malamoy. Oleh karena itu, dalam rangka pencanangan atau launching Hari Kesatuan Gerak PKK hari ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PKK dan juga gabungan organisasi wanita se-Kabupaten Sorong. Yang pertama, tahun ini kita akan canangkan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi minggu ini pemerintah akan keluarkan peraturan bupati untuk prioritas 1000 hari pertama kehidupan itu menjadi penting. Kau mau pintar bawa pesawat, kau mau jadi dokter bedah, ditentukan dari 1000 hari pertama. Betul kan tidak? Yang kedua, kita akan keluarkan surat keputusan instruksi wajib melahirkan hari pertama selama 6 bulan harus memberikan ASI kepada anak. Nah, jadi oleh karena itu, berhubungan dengan perbaikan gizi, pertama kepada perempuan calon kandidat siap nikah, iya dong, itu harus pertama.
Yang kedua, ibu hamil. Ya, hamil itu berarti hitung 1 bulan sampai 9 bulan. Lalu ibu melahirkan. Baru setelah itu bayi atau anak yang sudah lahir. Jadi kita bicara stunting itu trik poinnya di sini. Ya, oleh karena itu OPD teknis, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dengan PKK kabupaten, distrik, ya kita harus kolaborasi. Kemarin waktu kita rapat Forkopimda, saya dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, Pak Kajari, DPR, kita sudah bicara anak-anak atau keluarga yang kasus stunting, kita akan bersedia menjadi orang tua angkat atau orang tua asuh. Jadi kalau saya sebagai bupati dengan ibu juga selaku ketua PKK harus mengasuh 5 anak. Saya juga harus 5 anak, Pak Kapolres harus 5 anak. Lokus dan fokusnya di mana? Bisa saja 2 di Aimas, 2 di Mariat, 1 di Mayamuk atau 1 di Kelamono. Gitu. Jadi kalau kita sudah berbagi tanggung jawab 472 atau 274 itu, saya pikir kasus itu kita pasti akan selesaikan. Yang berikut, hal yang ketiga, nanti kami akan lakukan rapat dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum, ya, dan kita akan putuskan jadi kebijakan pemerintah daerah. Setiap ibu-ibu yang melahirkan di kampung, di distrik secara alami maupun lahir di rumah sakit bentuk sesar ataupun tertangani lahir biasa, semua harus kita sediakan kebutuhan anak bayinya. Bisa toh? Jadi misalnya dia punya minyak tawonnya, susunya, loyornya, bedaknya, parfumnya, semua harus kita siapkan dalam box. Nah, nanti kita kolaborasi dengan dinas-dinas teknis, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Kampung, PKK, GOW, Dharma Wanita, dan organisasi-organisasi wanita lainnya. Coba kita lakukan ini, ya. Kita lakukan mulai dari rumah sakit umum, puskesmas yang terdekat di distrik sini. Coba kita lakukan itu. Yang ketiga, bayi yang begitu lahir, juga nanti kita akan lihat kalau ada keluarga yang punya anak lahir, bapak ibu punya anak lebih dari 5, kita akan berikan hadiah. Iya, saya sedang lagi buat peraturan. Jadi bapak ibu yang punya anak 5, lebih dari 5, saya kasih hadiah. Bisa kasih motor, bisa kasih uang, dan kasih berangkat tidur di Jakarta. Hadiah yang kedua adalah yang lahir kembar, lebih dari 2. Jadi kalau ada yang melahirkan 2 dan 3 anak, langsung lapor ke puskesmas, ataupun dari puskesmas lapor ke dinas lapor kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah, Pak Bupati, dan kita langsung kasih keluar surat akte kelahirannya, biaya kehidupan selama 3 bulan atau 5 bulan untuk kita biayai semua, dan kita kasih bonus untuk ibunya. 2, 3, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke.